Harusnya kalau ini tidak realistis, bilang dari awal, jangan diterima. Kenapa kok diterima, kemudian setelah itu bilang tidak realistis? Patrick Kluivert dan kawan-kawan termasuk Alex Pastor ketika datang ke Timnas Indonesia, kita berada di jalur ke Piala Dunia. Selamat datang kembali di channel Football New, channel yang senantiasa membahas update-update tentang Timnas Indonesia. Pada konten kali ini kita akan membahas pernyataan Alex Pastor setelah Patrick Kluivert dan kawan-kawan termasuk Alex Pastor dipecat oleh PSSI. Yang mana ada beberapa poin di sini. Ini seakan-akan menyerang kita sebagai rakyat Indonesia dan PSSI sebagai federasi. Pernyataannya banyak teman-teman, tapi yang menjanggal itu menurut saya, yang paling menjanggal itu satu. Kita bacakan dulu. Sangat bagus kalau kita, dalam arti Timnas Indonesia, lolos ke Piala Dunia. Tapi target itu sangat sulit atau tidak logis untuk Timnas yang berada di 119 FIFA. Dan ini menurut saya kok tidak masuk secara logika gitu teman-teman. Di atas kertas memang kita berada di rank 119 FIFA. Tetapi kita disupport oleh pemain-pemain diaspora yang di situ menurut saya setara dengan timnas yang rank 60 bahkan 50 sekalian. Karena terbukti kita bisa memperlihatkan permainan yang bagus, pemain kita juga sangat berkualitas. Menurut saya itu cuma di atas kertas saja. Sementara di dalamnya itu tidak menunjukkan itu, dan kita sedang berproses menuju ke atas, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Patrick Kluivert dan kawan-kawan itu datang, kita sedang berada di jalur ke Piala Dunia, yaitu lolos ke round 3 dan berada di rank 3, selisih 1 poin dengan Australia yang pada saat itu berada di rank 2, lolos langsung ke Piala Dunia. Jadi dengan target seperti ini menurut saya realistis, tinggal dilanjutkan saja. Target ini baru tidak realistis kalau memang pemain kita tidak memadai. Tidak ada pemain yang berkualitas di Timnas Indonesia. Kemudian memulai dari awal lagi. Sementara kita pengen lolos ke Piala Dunia, itu menurut saya tidak wajar dan tidak logis. Tetapi kita ini berbicara sedang berada di jalur Piala Dunia. Patrick Kluivert dan kawan-kawan termasuk Alex Pastor ketika datang ke Timnas Indonesia, kita berada di jalur ke Piala Dunia, bukan memulai dari awal lagi. Dan pemain kita sangat berkualitas, mumpuni dan sangat mampu untuk bersaing di Piala Dunia. Itu poin yang kedua. Menurut saya itu sangat tidak logis, tidak bisa dimasukkan ke akal kita gitu. Yang ketiga, ini yang paling tidak masuk akal. Kalau memang dirinya tidak yakin, kalau memang Patrick Kluivert dan staf-stafnya tidak yakin meloloskan Timnas Indonesia, kenapa kok masih diterima? Kenapa kok menerima terhadap pinangan Timnas Indonesia sehingga menjadi pelatih Timnas Indonesia? Kemudian setelah itu bilang ini targetnya tidak realistis. Harusnya kalau ini tidak realistis, bilang dari awal, jangan diterima. Kenapa kok diterima, kemudian setelah itu bilang tidak realistis? Jadi menurut saya itu agak ngaco ya. Udah tahu tidak realistis menurutnya, udah tahu tidak yakin, ragu dengan dirinya, kenapa kok masih maju? Kenapa kok masih mau melatih Timnas Indonesia? Yang akhirnya kemudian gagal, kemudian ya sudah, gak ada pernyataan minta maaf, gak ada pernyataan bertanggung jawab, langsung kembali ke Belanda. Gak ke Timnas Indonesia, gak ke Indonesia, menyapa fansnya dulu, gak ada. Jadi udah menggagalkan mimpi Timnas Indonesia. Kok seolah-olah kita yang salah, kok seolah-olah PSSI yang memberikan target itu yang salah. Menurut saya ini gak masuk akal ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa nilai sendiri pernyataan ini benar atau tidak, logis atau tidak, realistis atau tidak. Mungkin teman-teman sudah bisa membedakan sendiri. Tapi intinya kita berada di jalur Piala Dunia, kemudian Sintayong dipecat, kemudian setelah itu dimasukkan gerbong Belanda itu, kemudian setelah itu gagal dengan target yang sudah ditetapkan menurut saya. Menurut saya sudah ditetapkan lolos ke Piala Dunia. Sehingga kalau tidak lolos dipecat. Akhirnya ketika tidak lolos dipecat, lalu kemudian seolah-olah kita yang salah. Dengan ranking yang ada, dengan pemain yang ada, dengan support system yang ada, kita kok malah yang salah. Kemudian sedikit lagi ada pernyataan dari Alex Pastor itu sendiri bahwa sangat sulit menghadapi Arab Saudi, apalagi mengalahkan Arab Saudi dan juga mengalahkan Irak.
Kira-kira itu bahasanya teman-teman ya. Mungkin tidak sama bahasanya, cuman intinya seperti itu. Yang perlu saya garis bawahi, Arab Saudi dan Irak itu bukan lawan yang tidak pernah kita kalahkan. Bahkan Arab Saudi di dua pertandingan terakhir kita tidak terkalahkan. Yang pertama di kandang Arab Saudi kita menahan draw 1-1. Bahkan ketika di GBK kita berhasil menang dengan skor 2-0. Dan ini kok masih dibilang sulit mengalahkan mereka. Padahal pelatih sebelumnya dengan pemain seadanya itu bisa kok mengalahkan mereka. Kecuali sebelumnya tidak pernah menang, selalu 5-0, 5-1, 6-0, baru kemudian itu sulit. Seperti melawan Jepang. Kalau ditargetkan misalkan menang melawan Jepang, itu mungkin bisa dibilang sulit. Tapi Arab Saudi kan sudah kita kalahkan. Bahkan Irak meskipun belum kita kalahkan dalam 3 pertandingan terakhir, kita memberikan perlawanan kan kepada mereka. Jadi bukan tidak mungkin kita mengalahkan mereka. Jadi menurut saya ya agak gimana gitu kok jadinya seperti ini gitu. Coba kalian guys komentarnya di bawah, kalian sepakat nggak dengan pernyataan Alex Pastor tersebut? Silakan komentarnya di bawah. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, selamat datang, welcome, salam kenal. Boleh bantu subscribe, like, dan share-nya supaya channel ini semakin bermanfaat dan semakin berkembang. Thank you.